Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas presentasi kelompok di mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu, Ibu Titin Kartini, SEMM. Jadi langsung saja, ini media presentasi dari kelompok kami. Saya akan memandu video presentasi kali ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Deli Andini dengan NPM A1B200024. Kemudian ada Aditya Muhammad Hidayat dengan NPM A1B200014. Lalu ada M. Farhan Nawawi dengan NPM A1B200026. Debbie Syahdila dengan NPM A1B200027. Cucut Laila Nurjara dengan NPM A1B200030. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pengambilan keputusan dalam kelompok. Kelompok kecil merupakan bagian yang terpadu dari kegiatan bisnis dan kehidupan sosial. Rapat atau pertemuan kelompok kecil sudah merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan lagi dalam kegiatan bisnis. Akan tetapi, sebagian besar orang seringkali mengeluh bahwa rapat yang dilakukan kelompok kecil seringkali hanya membuang waktu dan tidak ada hasilnya. Bahkan ada yang berkata bahwa rapat hari ini adalah untuk menentukan kapan rapat yang akan datang dilakukan. Mengapa hal ini terjadi? Ini dikarenakan para anggota kelompok belum menjalankan tugas atau fungsinya dengan benar. Karakteristik kelompok kecil. Ciri khas yang ada dalam kelompok kecil adalah: 1. Tujuan umum. Dalam dunia bisnis, suatu kelompok kecil mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini harus didefinisikan dengan jelas dan mempunyai alat ukur untuk melihat apakah tujuan tercapai atau tidak, serta semua anggota kelompok memiliki komitmen untuk berusaha dan meluangkan waktu guna mencapai tujuan. Kedua, jumlah anggota. Besarnya jumlah anggota kelompok akan mempunyai pengaruh penting dalam dinamika kelompok anggota. Semakin banyak anggota, semakin banyak pula ide dan informasi yang dapat diberikan. Tetapi, akan semakin kecil pula kesempatan individu untuk berpartisipasi. Tidak terdapat ketentuan yang pasti mengenai jumlah anggota yang efektif. Tetapi biasanya yang ideal adalah kurang lebih 3-7 orang. Yang ketiga, interdependensi. Suatu kelompok kecil memiliki ketergantungan antara sesama kelompok anggota. Para anggota bertemu untuk tujuan bersama. Mereka tidak hanya saling mempengaruhi, tapi menyadar pentingnya kontribusi informasi satu sama lainnya, memberikan dorongan, keputusan, dan kesadaran tentang pentingnya kebersamaan kelompok. Yang keempat, interaksi tatap muka. Dalam kelompok kecil, terdapat interaksi tatap muka. Setiap anggota saling bertemu dan bertukar informasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Adapun tujuan komunikasi dalam kelompok kecil, suatu kelompok kecil dalam organisasi mempunyai berbagai macam tujuan. Sebagian besar tujuan itu selalu berkisar antara penyebaran informasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Pada prakteknya, ketiga tujuan tersebut dikombinasikan dan saling mendukung. Sebagai contoh, suatu kelompok akan saling bertukar informasi sebelum mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi tentang suatu masalah. Keuntungan dan kerugian komunikasi dalam kelompok kecil. Yang pertama, kualitas keputusan. Biasanya keputusan kelompok yang melibatkan interaksi dan umpan balik di antara para anggota mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan keputusan yang diciptakan seorang diri. Yang kedua, penerimaan, yaitu bila bawahan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, biasanya mereka dapat menerima keputusan tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab.
Terdapat hubungan yang erat antara rasa penerimaan dan tanggung jawab. Jika tiap individu terlibat langsung dalam proses pemecahan masalah, maka mereka akan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan keputusan dengan baik. Yang keempat, status. Suatu penelitian menunjukkan bahwa para anggota akan memperoleh status dan pengakuan dari rasa tanggung jawab dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Yang kelima, penghamburan waktu. Bila rapat tidak dilaksanakan dengan baik, maka hal ini menyebabkan penghamburan waktu. Yang keenam, biaya. Proses mengumpulkan orang pada waktu yang bersamaan merupakan proses yang mahal, khususnya bila mereka dibayar tinggi. Yang ketujuh, ketidakharmonisan. Bila suatu kelompok didominasi oleh suatu orang yang agresif, atau oleh ide yang tidak rasional, menyebabkan anggota lain tidak ingin memberikan kontribusi ide. Adapun langkah-langkah pemecahan dalam kelompok. Berdasarkan Trash Tips tahun 2002, ada 7 langkah yang dapat diambil dalam proses pengambilan keputusan kelompok, yaitu 1. Menetapkan dan menganalisa masalah, 2. Menganalisa isu yang sedang dipermasalahkan, 3. Mengembangkan kriteria, 4. Mengembangkan alternatif pemecahan, 5. Mengevaluasi berbagai alternatif dan memilih yang terbaik, 6. Melaksanakan keputusan, 7. Memonitor serta mengevaluasi hasil. Selanjutnya, keterpaduan. Keterpaduan merupakan salah satu kunci keberhasilan kelompok. Faktor yang dapat menciptakan keterpaduan yang besar adalah kesepakatan terhadap tujuan, frekuensi interaksi, serta persaingan antar kelompok. Adapun masalah yang timbul karena faktor keterpaduan. Masalah akan timbul saat faktor keterpaduan tersebut berlebihan yang disebut dengan groupthink. Groupthink ini terjadi bila kelompok lebih mementingkan persetujuan bersama daripada memikirkan masalah dengan kritis. Saran-saran untuk mengatasi masalah keterpaduan dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu ketua kelompok harus menetapkan peranan tiap anggota agar bersikap kritis pada suatu hal. Yang kedua, ketua kelompok seharusnya tidak memihak pada satu orang pun. Yang ketiga, kecenderungan untuk mencari persetujuan yang cepat dapat dihindari dengan cara menunjuk seorang anggota untuk berperan sebagai kritikus selama proses pemecahan masalah berlangsung. Kemudian, pemimpin kelompok. Yang dimaksudkan adalah pemimpin diskusi atau ketua merupakan paras dalam proses diskusi. Tanpa pemimpin diskusi, kualitas yang dicapai kelompok pada umumnya akan kurang baik. Kemudian, tipe kepemimpinan kelompok dibagi menjadi 4. Kepemimpinan otoriter tipe, kepemimpinan supervisor, yang ketiga kepemimpinan demokratik, yang keempat kepemimpinan laissez-faire. Fungsi seorang pemimpin dibagi menjadi 2, yaitu fungsi utama seorang pemimpin dalam kelompok kecil adalah fungsi tugas dan fungsi dalam pengambilan keputusan kelompok. Seorang pemimpin mempunyai peran yang penting yang dapat mempengaruhi efektivitas kelompok. Peran yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam proses pengambilan keputusan kelompok: menetapkan masalah yang akan didiskusikan, mendorong partisipasi anggota kelompok, mengarahkan arus informasi, meminta evaluasi informasi dan pemecahan masalah, meminta evaluasi pemecahan, menjamin untuk mendiskusikan pendapat atau ide minor untuk mencapai kepuasan semua anggota, memecahkan perbedaan-perbedaan antara anggota kelompok, memberikan izin, melepaskan keterangan. Peranan anggota kelompok. Fungsi anggota kelompok sebagai memberi informasi, sebagai mengeluaskan informasi, sebagai penanya, sebagai pendengar yang simpatik. Fungsi utama para anggota, keputusan akhir berada di tangan anggota dan mereka yang tanggung jawab. Hal tersebut merupakan tugas yang cukup sulit
sehingga secara singkatnya anggota harus berpikir, berencana, menguasai, dan membina semangat. Hal-hal yang perlu dihindari oleh anggota kelompok. Jangan selalu berusaha untuk menarik perhatian kepada diri sendiri saja dengan berbicara keras, bersitegang pendapat, membantah, dan sebagainya. Jangan selalu menentang setiap pendirian yang didiskusikan dan tidak mau mempertimbangkan pendapat orang lain. Jangan menyerang rekan langsung sebagai pribadi secara licin dan licik. Janganlah berusaha menjadi orang yang paling berkuasa, memberi perintah, memaksakan pendapatnya, memotong pembicaraan rekan. Janganlah menjadi pendengar yang pasif, tidak melakukan apa-apa, tidak mau dilibatkan dirinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam presentasi kali ini yaitu peranan kelompok kecil dalam organisasi semakin meningkat. Oleh karena itu, para manajer yang efektif dituntut memiliki kemampuan menciptakan keputusan yang baik melalui kelompok. Walaupun terdapat banyak keuntungan, aktivitas kelompok ini juga memiliki beberapa kerugian. Keterpaduan dalam kelompok mempunyai peranan yang efektif, tetapi dapat pula menciptakan masalah lain atau menciptakan keputusan yang buruk. Pada intinya diperlukan keseimbangan yang baik, sehingga tidak menghasilkan keterpaduan yang berlebihan. Faktor lain adalah peranan pemimpin dalam anggota kelompok. Kelompok tidak dapat bekerja tanpa keterlibatan semua pihak. Mungkin sekian presentasi kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.